ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga para bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab Ad-Da' wa Dawa di poin ke-27 dari efek maksiat, yaitu maksiat menghilangkan kebaikan. Dan kita akan lebih menjelaskan pembahasan kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang-orang beriman. Itu yang lebih kita fokuskan nanti insyaallah, sebagaimana yang termaktub dalam kitab. Tapi kita mulai dari poin ke-27. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha ad-daf'u anhum. Sebelumnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ini, yaitu maksiat menghilangkan kebaikan, dan disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, kharaja min dairatul iman, ya, orang yang kehilangan persahabatan kaum mukminin dan pembelaan Allah terhadap mereka, maka mereka tidak akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi iman. Maka orang-orang ini fatahu kullu khairin rattabahu Allahu fi kitabihi al-iman. Orang-orang bermaksiat akan kehilangan segala kebaikan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Memang orang-orang yang bermaksiat itu tidak langsung kafir, tidak. Tetapi kebaikan yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman itu tidak sampai kepada orang-orang yang bermaksiat ini atau rajin bermaksiat ini. Dan kebaikan yang disebutkan oleh Allah terhadap orang-orang beriman itu nahwu mi'ati khislah atau khoslah. Ada sekitar 100 jenis kebaikan yang Allah berikan terhadap orang-orang beriman, disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang akan kita fokuskan insyaallah. Tapi tidak sampai 100 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini karena terlalu banyak. Jadi orang beriman itu dapat, kalau disebutkan dalam Al-Quran, dapat 100 jenis kebaikan. Dan itu semua dijabarkan dalam Al-Quran. Ajaibnya kemudian
kullu khoslatin minha khairum minad dunya wa ma fiha. Setiap jenis dari 100 itu, setiapnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi setiap dari 100 jenis kebaikan itu. Jadi dalam Al-Quran Allah jelaskan orang beriman itu dapat kebaikan ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, sampai 100 kali lebih atau 100 jenis lebih dalam Al-Quran disebutkan, belum dalam hadis ya. Dan setiap dari 100 kebaikan itu, setiapnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu. Baik. Saya ingin sebutkan dulu tentang masalah dunia dan seisinya, jemaah ummahat sekalian rahimakumullah. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana dunia itu sekarang. Ya. Kalau di agama Katolik ada yang pemuka terbesarnya itu namanya Paus, gelarnya Paus ya. Itu kan pada awal tahun ini atau akhir tahun kemarin ada pergantian karena meninggal sebelumnya meninggal gitu. Maka dilantik Pope Leo gitu, sebutnya Leo. Saya lupa dari negara mana dia itu, apa nggak lupa saya. Nah, Mei lalu dilantik pada Mei lalu. Belakangan ini dia mengkritik ketimpangan gaji antara CEO perusahaan besar dengan pekerja biasa. Pekerja biasa, pegawai biasa yang kalau di Jakarta misal UMR 5 juta gitu, kayak gitu-gitu menurutnya. Pekerja biasa 5 juta, antara 5 juta sampai 15 juta gajinya misalnya. Itu pekerja biasanya ya, yang everyday mereka itu ke kantor, pulang pergi naik MRT atau naik motor, naik mobil dan seterusnya. Ya. Jarak antar rumah dengan kantor bisa berapa puluh kilometer, sehingga 1 jam perjalanan kena macet, 1,5 jam pulang dari kantor, 1 jam atau 1,5 jam udah ke rumah udah capek. Ya, itu pekerja biasa. Tapi CEO perusahaan besar itu tinggi sekali gajinya, baik di Eropa atau di Indonesia juga, tapi tentu di Eropa lebih besar. Jadi disinggung. Contoh seperti paket kompensasi Tesla, ada perusahaan besar Tesla yang CEO-nya siapa? Elon Musk misalnya. Yaitu sekitar 1 triliun US dollar untuk seorang CEO-nya itu Elon Musk. Dan bagi Pope Katolik ini merupakan simbol ketidakadilan dalam struktur ekonomi modern. Maka dibandingkan kondisi sekarang dengan sekitar 60 tahun lalu, mungkin 1970 atau sekitar itu. Ketika itu gaji CEO itu mungkin hanya 4 sampai 6 kali lipat gaji pegawai biasa. Ibaratnya kalau sekarang gaji misalnya pegawai biasa 10 juta, maka CEO paling 40-60 juta gitu. Oke. Sekarang menurut Pope ini, rasio itu bisa menjadi 600 kali gaji pekerja rata-rata. Sehingga kalau sekarang pekerja biasa 10 juta, maka CEO-nya perusahaan besar ini dapat berapa? Kali 600, 10 kali 600. Udah nggak masuk akal di otak kita ya. Oke. Ya, ini pemuka agama di agama Katolik yang baru dilantik Mei lalu ya. Masalah gaji, oke, ini mungkin masalah sosial juga, masuk masalah sosial, masuk masalah ekonomi, bisnis dunia. Oke, fine. Tapi di sini kita terbuka pikiran untuk CEO perusahaan besar, dia bisa meraup gaji misal sebulan itu, anggaplah misal kalau emang seperti ini ratusan kali, itu bisa berapa enggak? Bisa dapat 1 miliar per bulan misalnya, misal. Ya subhanallah. Ya.
Dan itu ya mungkin karena memang posisinya yang luar biasa. Tapi effort yang diberikan oleh pegawai biasa berapa? Seberapa effort dari pagi sampai sore misalnya. Ya begitulah jabatan, begitulah posisi, begitulah dunia. Oke. Anggaplah Anda sekarang seorang CEO. Anggaplah dalam 1 bulan Anda bisa mendapatkan 500 juta. Misal saja. Dah 500 juta per bulan, subhanallah. Bulan depan 500 juta. Belum proyek-proyek lain di luar perusahaan ya. Dan seterusnya. Belum riba-ribanya, belum bonus-bonusnya, belum gratifikasinya, belum dan seterusnya. Oke, fine. Dan ternyata di dalam Al-Quran termaktub kebaikan-kebaikan buat orang beriman, dan setiap dari satu kebaikan itu, semua kebaikan setiapnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik dari segala gaji CEO. Oke. Bandingkan aja sama itu, karena kalau kita bandingin gaji sekarang sama gaji kepala sekolah, nangis kita ngeliatnya gitu. Oke, gaji sekalian gaji CEO aja lah yang didapat oleh orang-orang besar, perusahaan besar. Dan ini CEO di sebuah kantor di SCBD misalnya. Ya. Berapa ratus juta per bulan dia dapat. Oke itu. Sekarang Anda tidak anggap Anda bukan CEO, Anda orang biasa, Anda pedagang biasa. Ya sekarang agak morat-marit dan secara fluktuatif memang menurun. Melihat orang-orang yang besar ini dengan segala dunianya. Oke, apa yang bisa menyembuhkan hati seorang beriman dari melihat hal seperti ini? Itu kan membuat penyakit hati sebenarnya. Iya, membuat penyakit hati. Dan apa yang terjadi dari demonstrasi besar-besaran 2 pekan lalu, kemudian pengerusakan sebagian rumah wakil rakyat dan pengerusakan fasilitas umum, jalanan dan seterusnya, itu dari apa jemaah? Dari kekecewaan. Kekecewaan terhadap dunia yang belum tersalurkan pada mereka, kekurangan, economic pressure, tekanan ekonomi, dan juga ada hasad dan iri terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya salahnya mereka juga sekarang. Lalu apa yang menyembuhkan seseorang dari hasrat dan hasad tentang dunia? Yang menyembuhkan adalah dia membaca ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dalam Al-Quran. Dan itu yang kita bacakan insyaAllah. Itu yang akan kita bacakan insyaAllah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang-orang mukmin tersebut adalah, di sini disebutkan ada dari A sampai N. Berapa itu? Berapa belas lah ya. A, yang pertama, Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina al-ajran 'azima. Wa sawfa ini kalau di English itu menunjukkan future, dia future tense. Misal seperti will dan shall. Akan. Ya, will dan shall. Bedanya kalau di English akan, will, shall, ya, untuk masa depan itu tidak ada keterangan dalam lafal will dan shall akan seberapa jauh atau seberapa dekat masa depannya. Ya, misalnya saya akan pergi. Akan, I will go, will atau shall atau misalnya itu tidak ada secara zat lafal makna jauh atau makna dekat waktunya. Tapi dalam bahasa Arab ya ada namanya sa dan ada namanya saufa. Ya, sa dan saufa artinya sama, will, shall, akan.
untuk menunjukkan future. Sa atau saufa. Sa akan, tapi di waktu yang akan dekat. Saufa akan, tapi untuk jarak yang waktu yang jauh. Ya, gitu. Misalnya kalla. Kalla apa? Ada saufa, ada saya'lamun, ada saufa ta'lamun. Nah, sa dengan saufa ini perbedaannya, sa itu menunjukkan dekat waktunya, enggak lama lagi. Kalau saufa masih panjang, gitu ya. Ya, saya'lamun, saufa ta'lamun, ya. Nah, di sini lihat ayat ini di surat An-Nisa 146, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Sawfa, dan Allah Ta'ala akan. Nah, sawfa di sini menunjukkan masih jauh, masih lama, panjang urusannya. Sawfa, akan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman ajran 'azima. Ajr yaitu pahala, ganjaran. Ajr, pahala, ganjaran. Azim, besar. Nah, kemudian ajrun azimah ini, ajr tidak pakai alif lam. Tapi al-ajr bukan, tapi ajron. Ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang mengagungkan, yaitu ajr, sesuatu yang agung. Ya. Jadi ada lafal wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Apa hikmah dengan menyebutkan lafal saufa di sini bagi Allah Azza wa Jalla? Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwasanya orang-orang beriman itu ganjarannya itu masih panjang. Ya, masih panjang. Di akhirat nanti Allah Ta'ala berikan ganjaran untuk orang-orang beriman. Sehingga ketika kita beramal, kita itu menabung untuk sesuatu dan investasi untuk sesuatu yang sangat panjang, jaraknya jauh nanti. Masih lama, sabar. Ya, masih lama. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Sehingga seseorang itu jangan tergesa-gesa untuk minta dihadirkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah janjikan saufa, masih panjang urusannya, tenang. Nah, ini ayat 146. Ketika disebutkan saufa, kemudian ajrun 'azima, maka ini di mana? Di akhirat. Dan ganjaran di akhirat itu selalu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Semua ganjaran di akhirat selalu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la mawdi'u sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawdi'u sauti ahadikum, tempat untuk naruh pecut seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maksud tempat menaruh pecut? Artinya naruh pecut itu kan cuman segini doang dan tipis. Ya, paling 1 meter, 1,5 meter atau sekitar itu. Segini aja, kalau antum dapat kafling cuman diameternya sekian senti kali sekian senti, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sekian senti kalau kita kiaskan dengan dunia sekarang. Ya, maudhi'u saut itu kan antara 3 cm kali 100 cm. Dah gitu aja. Segitu dapat kaflingan segitu aja di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, gimana kalau misalnya ternyata banyak kaflingannya? Allah Ta'ala sediakan banyak tempat buat dia di surga, unlimited bahkan. Maka jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sabar di dunia ini. Karena sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan dikatakan oleh Allah, sawfa yu'tillahul mu'minin. Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang punya iman ajran 'azima. Dia kalau misalnya ada hal-hal yang mengharuskan dia buat sabar, dia ingat iman, dia beriman. Teguhkan imannya, sabar,
Nggak lama sebenarnya dunia ini. Ujian dunia nggak lama. Ya, ujian penyakit lah atau apa lain. Mohon maaf, dari jemaah sekalian yang punya penyakit misalnya udah bertahun-tahun. Dahulu kala ketika pertama kali punya penyakit tersebut, Anda berpikir kayaknya nggak lama nih saya bakal mati, kayaknya nggak, dan seterusnya apa yang dipikirkan gitu. Tapi ternyata lewat 10 tahun. Udah lewat aja 10 tahun, ternyata saya masih hidup, bahkan lebih bugar daripada sebelumnya misalnya. Artinya ujian-ujian dunia ini seringkali kerasa bakal panjang di awal, tapi setelah berpanjang waktu kok kerasa singkat. Nah, dunia kan kayak gitu. Dunia kan kayak gitu. Ya. Dulu juga semasa Anda kuliah. Kuliah berapa tahun? 4 tahun lama ya, kuliah 4 tahun, habis itu baru kerja saya dapat misalnya. Ternyata setelah 4 tahun berlalu kok kerasa udah kayak baru kemarin saya baru jadi freshman atau jadi orang yang baru masuk kuliah. Kok sekarang udah pakai toga aja, udah wisuda aja, udah kerja aja, gitu. Itu dunia seperti itu. Terasa berat dan akan panjang di awal tantangan, namun ketika semua sudah berlalu, kerasa sudah tidak ada lagi rasanya. Kerasa sudah tidak ada lagi rasanya. Ya. Masa-masa kita awal nikah dulu misalnya, kita awal nikah. Wah, masih panjang bro nih, masih panjang. Belum nanti punya anak, gedein anak, besarin anak, dan anak kemudian udah sekolah, udah kuliah dan seterusnya. Sekarang bapak-bapak yang sudah kuliah anaknya gimana? Ya Allah, nak dulu kamu tuh masih bapak gendong, masih ibu gendong, masih nyusu, kamu sekarang udah kuliah. Jangan udah kuliah, sebagian bapak-bapak udah punya cucu, udah kakek-kakek sekarang. Padahal dulu mikirnya dulu bahkan jauh sekali tahun 80-90, sekarang bisa seperti ini. Maka dunia begitu ya jemaah sekalian. Dunia itu apa? Kerasa bakal berat di awal tantangan, namun setelah semua udah lewat, kok kerasa kayak gak ada rasa lagi. Udah lewat semuanya. Nah, ketika kita pelajari bagaimana kehidupan dunia kok seperti ini memang, maka segala ujian yang ada di dunia ini disabarin. Nanti akan lewat, tiba-tiba udah. Dan jangan khawatir dengan penakut-nakutan dari sebagian orang. Waduh pak, kalau misalnya saya pengalaman teman saya punya penyakit ini nggak lama pak, gitu. Ya Allah, antum kok ngomong kayak gitu? Iya nggak lama pak, beneran waktu itu cuman ya setahun udah selesai gitu, selesai riwayatnya pak gitu. Riwayat apanya? Riwayat hidupnya selesai, masya Allah. Kan jadi takut, ya mati dah. Tapi ternyata dijalanin dengan baik, 3 tahun 4 tahun selesai. Bukan selesai mati, bukan, tapi udah sembuh alhamdulillah. Ya. Bagi yang kena musibah atau diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan suatu hal di dunia ini, baik penyakit, keluarga, tetangga, atau ekonomi atau hal lain, sabar, karena wasaufa yu'tillahul mu'minina ajrun 'azima. Akan ada pahala kelak. Nanti ketika di akhirat itu orang-orang beriman, setua apapun dulu hidup di dunia, itu kayak udah gak kerasa hidup di dunia itu. Yang dirasakan apa? Rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah di akhirat nanti, kemudahan, naungan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Ya begitu para jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi kemudian yang kedua, yang pertama kan ganjaran pertama Allah memberikan pahala yang besar pada mereka, yaitu surga. Itu udah jaminan yang sangat baik. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yang maknanya Allah mencegah kejahatan dunia dan akhirat dari mereka. Allah mencegah kejahatan, keburukan, syar, keburukan dunia dan juga akhirat dari orang-orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Hajj ayat ke-38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Perhatikan di sini, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang tukang
khianat, dan sering kufur nikmat, sering kufur pada Allah. Itu lawan dari iman. Suka khianat. Enggak, orang beriman enggak suka khianat. Sering kufur nikmat, orang beriman enggak suka kufur nikmat, tapi kufur besar. Maka dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, "Ruwiya annaha nazalat bisababil mu'minina lamma kathuru bi Makkah wa adzahumul kuffar wa hajara man hajar ila ardil Habasyah." Diriwayatkan bahwasanya ayat Al-Hajj 38 ini turun dengan sebab ketika orang-orang mukminin itu mereka makin banyak di Mekah. Kemudian orang-orang kafir itu mulai makin banyak menyiksa mereka, menyiksa orang-orang beriman. Akhirnya sebagian orang beriman hijrah ke tanah Habasyah. Hijrah ke tanah Habasyah. Arada ba'du mu'mini Makkah an yuqtal min amkinatin min al-kuffar wa yaghtal wa yaghdar wa yahtal. Atau arada ba'du mu'mini Makkah an yaqtul min man amkanahu min al-kuffar wa yaghtal wa yaghdir wa yahtal. Maka di sini katakan sebagian orang-orang beriman itu mereka hijrah ke tanah Habasyah. Nah, ada sebagian orang beriman lainnya masih di Mekah. Nah, orang yang beriman masih di Mekah ini karena udah tersudutkan ya, minoritas dan ya berpotensi akan disiksa. Sebagian orang beriman kemudian punya pikiran begini, gimana kalau kita bunuh aja orang-orang kafir dan kemudian kita melakukan perjanjian tapi kita khianati orang-orang kafir, kita kelabuhi mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala turunkan ayat kemudian, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membela orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka dengan setiap orang yang pengkhianat dan suka kufur nikmat. Apa maksud dari ini? Allah Ta'ala menjanjikan pembelaan darinya, ya. Sekaligus Allah Ta'ala melarang pengkhianatan dan ghadr, yaitu mengkhianati amanah atau mengkhianati akad. Allah Ta'ala mengharamkan itu. Jangan kalian berpikir untuk berbuat buruk meskipun kalian akan atau diancam untuk disiksa. Tetaplah kalian beriman karena Allah Ta'ala lah yang membela kalian, itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala mencegah. Jadi membela di sini maksudnya apa? Membela di sini yakni Allah akan cegah kejahatan mereka terhadap kalian. Tapi kalian jangan menjadi pengkhianat, itu dia. Nah, di zaman ketika misal kita ini dijahatin, ditindas, dizalimi, dikhianati, maka jangan balas pengkhianatan. Kata Nabi SAW, wala takhun man khanaka. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Orang-orang yang mengkhianatimu, tapi jangan kamu jadi khianati mereka. Sesuai aja dengan perjanjian. Sesuai aja dengan perjanjian. Karena Allah Ta'ala yang akan membela orang yang beriman. Maka sabarlah, Allah Ta'ala akan bela. Dan Allah Ta'ala akan cegah kejahatan mereka terhadap kalian. Saya kasih contoh kalau ada urusan keduniaan, dalam urusan bisnis misalnya. Pernah nggak Anda masuk ke toko atau restoran, rumah makan atau misalnya, rasanya tuh nggak enak banget. Ya, kipas nggak nyalain, AC nggak nyalain, masakannya nggak enak, udah nunggu lama dan nggak enak banget. Ternyata pegawainya sengaja bikin konsumen nggak pada betah. Sebabnya apa? Itulah salah satu bentuk demonstrasi mereka karena gaji mereka dikurangin atau ditunda
Akhirnya mereka bikin supaya konsumen gak betah sehingga gak laku nih restoran. Ada kayak gitu, ya. Taib. Apakah boleh pegawai atau karyawan restoran berperilaku seperti ini karena dikhianati oleh bosnya? Tetap gak boleh. Tentu bosnya mengkhianati, mengurangi, memotong, mengebiri gaji tanpa hak, itu pengkhianatan betul. Tapi kata Nabi, wala takhun man khanaka. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan dikhianatin. Sesuai SOP aja, bekerja aja sesuai SOP. Tapi saya dizalimi, betul kamu dizalimi. Tapi jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu, kata Nabi SAW gitu. Nah, terus saya harus apa dong? Karena gini, kadang mengkhianati orang yang mengkhianati itu akhirnya sama dong nanti jadinya. Sama-sama berbuat zalim, sama-sama berperilaku buruk. Kalau misalnya kita tetap sesuai SOP, kemudian kita bilang kita berpegang pada ayat Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Kita akan dapat apa? Pembelaan dari Allah. Dan maksud pembelaan di sini kata Ibnu Qayyim, Allah mencegah kejahatan dunia dan akhirat dari orang-orang seperti ini, dari bos-bos seperti ini. Tapi kan kata mereka mungkin orang jawab, saya kena efeknya nih Pak Ustadz, saya kena efeknya. Ya ekonomi saya morat-marit jadinya. Iya, itu zahirnya begitu. Tapi minta sama Allah supaya ada celah rezeki lain yang Allah jamin buat antum. Antum sabar aja dulu. Siapa tahu ini menggugurkan dosa antum dan akan Allah ganti dengan yang terbaik nanti pada waktunya. Gak harus sekarang segera. Tapi udah, lakuin aja apa yang semestinya. Begitu. Kalau bisa, ajukan resign. Ya, kalau memang udah gak betah. Tapi jangan khianati bos antum. Jangan khianati bos antum. Gitu. Ya, ini yang kadang terjadi di lapangan seperti ini, jemaah. Karena memang kurang percaya dengan karena memang keputusasaan, kemudian kekecewaan terhadap bosnya dan semisalnya. Tapi juga ada karena apa? Imannya kurang dan kurang ilmu terhadap masalah ini. Ya begitu. Jadi jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya kalau anti wahai ummahat dikhianati suami dengan cara apapun, ya anti jangan balas dengan pengkhianatan. Karena itu nggak bakal menyelesaikan masalah. Malah menambah rumit, menambah runyam, dan suami anti nanti akan ada hujah bahwasanya anti pun berkhianat pada dia. Nggak akan selesai. Tapi bersabar itu menyelesaikan masalah. Insyaallah Allah Taala yang urus dan bereskan. Insyaallah. Ya begitu. Taib. Kemudian di antara dikatakan oleh sebagian dari ulama dan disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya dikatakan oleh sebagian ulama, al-ma'na ayat ini yadfa'u 'anil mu'minina bi an yudima tawfiqahum hatta yatamakkana al-imanu min qulubihim fala taqdirul kuffaru ala imalatihim an dinihim. Maksud dari ayat ini kata sebagian ulama, pendapat lainnya dari ulama, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang beriman dengan cara apa? Dengan cara mengekalkan hidayah taufik buat orang-orang beriman hingga iman itu betul-betul mapan di hati orang-orang beriman ini. Sehingga ketika iman itu terjaga di hati orang beriman, orang-orang kafir itu tidak akan mampu untuk memalingkan orang beriman dari agama mereka. Ini namanya pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuatu yang mahal, lebih mahal daripada dunia dan lebih mahal daripada seisi dunia dan seisinya. Teguhnya seseorang di tengah landaan musibah dan ujian, itu adalah pembelaan Allah terhadap orang ini. Teguhnya iman seseorang di tengah musibah dan ujian, itu menunjukkan pembelaan Allah terhadap orang ini di dunia dan di akhirat kelak. Namun terjatuhnya seseorang di tengah landaan musibah
yang menunjukkan orang ini tidak kuat dan belum Allah bela, belum Allah Ta'ala teguhkan. Begitu. Teguhnya seorang istri dengan ujian yang melanda keluarganya, bagaimana sikap suaminya, dia tetap teguh selama suami bukan orang kafir, dia tetap teguh, istiqamah dan bersabar. Ya mungkin keluarganya akan bilang, kamu sabar banget sih kamu, enggak mau pisah-pisah kamu sama suami kamu, masih aja kamu sabar. Tapi dia sabar, karena apa? Melihat ma'alatul umur, yaitu melihat ma'alatul umur itu perkara jangka panjang. Karena kalau saya nggak sabar, ini bisa repot nanti urusannya, bisa lebih buruk lagi keadaannya, anak-anak saya bisa terlantar, kehilangan saya atau kehilangan bapaknya, dan seterusnya. Maka siapa yang sabar dan diteguhkan, itu insya Allah ada jalannya. Allah Ta'ala akan membela dia, Allah Ta'ala akan menjaga dia dari makar dan pengkhianatan dan seterusnya. Begitu caranya. Ya, jangan apa-apa ujuk-ujuk langsung langsung minta cerai, langsung atau sebagian dari konsultan atau sebagian orang tua malah justru langsung menasihati anaknya atau putrinya, udah kamu gugat cerai aja nak, udah enggak, ibu enggak mau punya mantu kayak gitu, ibu enggak mau, dan seterusnya. Mau enggak mau ini kan semua takdir Allah. Enggak semua kemauan itu harus diturutkan. Dan enggak bisa nasihat buruk secara insan seperti itu langsung direalisasikan, bahaya. Tapi sabar sampai Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik sampai iman itu betul-betul mapan di hati istri ini kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dia itu merasakan bahwasanya ujian itu tuh nikmat. Merasakan bahwasanya ujian itu kebaikan buat dia. Yang mana boleh jadi kalau dia dilepaskan dari ujian itu, ada ujian yang lebih besar, maka biarkan dia dengan ujian itu, bismillah. Lalu kemudian dia berdoa minta sama Allah Ta'ala, dan pada akhirnya orang-orang yang jahat pada baik suami atau siapapun tidak bisa memalingkan dia dari keagamaannya dengan dari kesabarannya. Dan siapa tahu Allah Ta'ala berikan hidayah pada waktunya. Kalau Umar bin Al-Khattab yang pada asalnya tadinya pengen membunuh Nabi Muhammad SAW dan anti-Islam, dalam sekejap dengan biiznillah, dengan izin Allah saja bisa langsung berubah kalbunya menjadi dapat hidayah dan mau masuk Islam dan menjadi sesuatu yang menggegerkan buat masyarakat, maka itu Umar bin Khattab. Sementara istri anti tidak sekeras Umar ketika zaman kafirnya dulu, ya. Maka sesuatu manusia bisa berubah, dan bahkan segala sesuatu itu sangat rentan berubah. Bahkan dikatakan bahwasanya sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Sesuatu yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Pikirin aja sendiri artinya apaan tuh. Ya, segala sesuatu bisa berubah, dan yang tidak bisa berubah adalah perubahan. Karena perubahan akan selalu perubahan, enggak berubah dengan ketidakperubahan. Ya, akan berubah, manusia bisa berubah. Hati bisa berbolak-balik. Yang tadi fajir, fasik, pengkhianat, bisa Allah kasih hidayah. Dan kekuatan doa kerap kali lebih besar daripada kekuatan senjata. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka wahai para istri, ya, doa anti yang tulus lillahi ta'ala dan betul-betul mendekatkan diri pada Allah dengan doa itu senjata anti yang bisa lebih besar daripada senjata militer manapun. Karena apa? Karena yang mengoperasikannya kemudian adalah Rabbul Alamin. Gitu loh. Dan Allah Maha mendengar. Ya begitu. Maka doakan yang terbaik, yang baik-baik doanya. Jangan doakan keburukan bagaimana. Belum tentu doa keburukan itu kalau diimplementasikan, dijawab, itu akan baik buat anti, bisa jadi malah semakin merugikan, ya begitu. Kemudian yang ketiga, para malaikat dan pembawa arsy memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Ini kebaikan berikutnya. Kalau kita beriman, maka
para malaikat dan malaikat pembawa arsy beristighfar untuk kita. Di surat Ghafir ayat 7 atau disebut juga surat Al-Mu'min ayat 7. Bukan Al-Mu'minun tapi surat Al-Mu'min. Nama Allah, Al-Mu'min di sini nama Allah. Dan atau disebut juga surat Ghafir. Ada dua nama surat ini, Mu'min atau Ghafir. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 7. Bismillah. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Itu doa para malaikat kepada orang-orang ini. Ya. Apa maknanya? Alladzina yahmilul arsy, yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan juga malaikat-malaikat di sisinya, di sampingnya, ya, di sekitarnya, di sekitar malaikat-malaikat itu. Jadi ada para malaikat yang memikul arsy dan ada malaikat-malaikat yang di sekitar para malaikat tersebut. Nah, di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih selagi memuji Rabbnya, yu'minu wa yu'minu bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampunan pada Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi didoain oleh para malaikat orang-orang ini. Didoain oleh para malaikat orang-orang ini. Hamalatul arsy, yaitu para pemikul arsy-nya Allah. Itu makhluk yang sangat besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat dan juga As-Suyuti dalam kitab Ad-Durr Manthur, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kata Ibnu Abbas, hamalatul arsy ma baina ka'bi ahadihim ila asfali qadamayhi masirata 500 'am. Pembawa arsy, malaikat pemikul arsy, antara Ka'ab itu mata kakinya sampai asfal qadamai, sampai tumit, sampai bagian bawah kaki. Mata kaki sampai bagian bawah kaki itu, yang sedekat itu sejarak apa? Sejarak perjalanan 500 tahun. Itu baru segitu doang tuh. Ini kata Ibnu Abbas dan disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Itu jaraknya segitu. Itu baru apa? Antara mata kaki Ka'ab itu mata kaki, ya, sampai ke asfal qadam, yaitu kaki bagian paling bawahnya. Itu sejarak 500 tahun perjalanan. Ya. Dan banyak lihat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Saya diizinkan untuk menceritakan tentang suatu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah yang mana mereka ini bertugas pengusung atau pemikul arsy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirata 700 'am. Antara syahmah udhunai, yaitu ini cuping telinga, antara cuping telinga ke ininya, apa, bahunya, semacam inilah, ke tengkuknya atau bahunya, gini, segini, ya, segini nih, segini, itu jarak sini, itu sejarak 700 tahun perjalanan, segini 700 tahun perjalanan. Kita usia berapa? Baru 40, 30, masih segini doang nih, berapa sentimeternya doang, ya, nggak ada apa-apanya. Itu, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Berarti ini makhluk yang sangat besar
yang enggak masuk logika keduniaan kita besarnya, saking besarnya. Ya. Sampai kita berjalan kaki berapa puluh tahun enggak bakal nyampe untuk jarak segitunya doang. Oke. Nah, makhluk yang sebesar ini mereka sembari bertasbih dan bertahmid pada Allah dan mereka beriman pada Allah, mereka beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Makanya iman itu penting banget. Iman itu udah yang disebut harga mati. Enggak boleh kehilangan darinya. Ya. Maka jangan kita tuh ngomong ini harga mati, itu harga mati. Ini dunia itu enggak ada harga matinya sebenarnya, enggak ada. Antum mau bela siapa di dunia ini? Tapi iman yang akan kita bawa sampai akhirat nanti. Itu yang enggak boleh kita kehilangan akannya. Negara, kita akan kehilangan negara. Bahkan kita bisa pindah citizen, kita bisa pindah kenegaraan, bisa. Ya. Tapi yang lebih pasti kita akan pindah alam gitu loh. Ke alam akhirat. Masalahnya di alam akhirat itu kita tuh enggak ditanya nanti, antum orang Indonesia bukan? Bukan itu pertanyaannya. Man rabbuk? Ya, siapa Tuhanmu, apa amalanmu, itu ditanya. Ya. Oke, akan dimintakan ampunan untuk orang beriman. Dan permohonan ampunan oleh makhluk yang sebesar ini, permohonan ampunan kepada Allah oleh makhluk sebesar ini, itu tuh sesuatu yang subhanallah, yang dunia dan sisi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Gimana ada apa-apanya? Orang jarak 500 tahun perjalanan aja itu baru sampai ke mata kakinya atau ke cuping telinganya, nggak ada apa-apanya. Dan itu pun masih makhluk statusnya, masih makhluk. Statusnya masih makhluk. Yang mana makhluk besar ini memintakan ampun pada Allah untuk orang-orang beriman, termasuk kita biiznillah taala. Yang keempat, ini jemaah kalau ada pertanyaan yang ummahat boleh segera nulis pertanyaan tentang apa aja silakan dan dititipkan nanti ya. Kita udah menuju jam 10 ini soalnya. Yang D, 4. Allah bertindak sebagai wali, yaitu pelindung mereka. Allah bertindak sebagai pelindung mereka. Sungguh Allah tidak akan menghinakan siapa saja yang menjadikan Allah sebagai wali. Allah tidak akan menghinakan siapapun, tidak akan melantarkan siapapun yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Yaitu perkataan Allah di surat Al-Baqarah ayat 257. Kata Allah Azza wa Jalla, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah sebagai wali, pelindung, penolong untuk orang-orang beriman, yang mana Allah Ta'ala mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, Al-wali an-nasir yansuru ibadahul mu'minin. Al-wali, Allah Ta'ala sebagai wali itu adalah an-nasir, yang menolong hamba-hambanya yang beriman. Itu kalau kita menjadikan Allah sebagai penolong, maka Allah pasti tolong. Pasti Allah tolong. Untuk urusan-urusan remeh di dunia, urusan dunia yang sebenarnya enggak seberapa dibandingkan akhirat yang lebih berat, jauh lebih berat. Urusan dunia itu Allah tolong. Kalau akhirat urusan yang jauh lebih berat aja Allah tolong, apalagi urusan dunia Allah tolong. Ya. Juga dalam ayat di surat Muhammad, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Demikian bahwasanya Allah Ta'ala pelindung untuk orang-orang beriman, penolong untuk orang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada penolong untuk mereka. Sekalipun di dunia itu kelihatannya itu glamor, kelihatannya itu banyak duitnya, banyak dunianya dapat bah. Tapi sebenarnya itu bukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi pertolongan dari Allah itu enggak mesti dapat duit. Pertolongan dari Allah itu enggak mesti berupa kuantiti keduniaan. Tapi ketika seseorang sekalipun dia misal fakir,
tapi Allah teguhkan hati untuk sabar, itu sudah ditolong oleh Allah. Karena kesabaran itu adalah benteng yang membuat dia tetap teguh dan bertahan dengan baik. Ya, begitu. Justru orang yang ketika dimudahkan itu lebih sulit untuk bersabar. Tapi ketika orang diuji, dia akan diuji untuk sabar, teruji untuk sabar. Taib. Kemudian dikatakan oleh Mujahid dan Abdah ibnu Abi Lubabah, perkataan Allah Azza wa Jalla, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah penolong orang-orang beriman. Di sini nazalat fi qaumin amanu bi Isa. Ayat ini turun tentang saat itu ada suatu kaum yang dulunya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Iya, dulunya muslim, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Falamma jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafaru bih. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, orang-orang ini tadinya beriman dengan Nabi Isa dengan benar. Orang-orang ini enggak mau ikutan Nabi, kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika ikhrajuhum minan nuri ila dhulumat. Maka itu adalah bentuk Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari cahaya tadi Islam, iman kepada Nabi Isa, menuju kegelapan, yaitu kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti ini, coba kita lihat dalam kehidupan. Lebih milih mana? Anda tadinya dalam kegelapan, maksiat, lalai, terus Allah timpakan musibah dan ujian, lalu dari situlah titik turning point Anda dari maksiat menuju dekat sama Allah, dari maksiat menuju taubat. Ya. Dari ketidaktaatan menuju hijrah. Turning point. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Berarti Allah Ta'ala mengeluarkan antum dari kegelapan menuju ke cahaya. Ada sebaliknya. Orang yang kufur pada Allah, orang yang kufur nikmat pada Allah, yang tadinya dia apa? Tadinya dia di cahaya, tapi justru turning point-nya malah ke kegelapan. Ya. Ada orang yang terbalik, yang seperti terbalik, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Itu walinya syaitan, itu bukan Allah. Penolongnya itu syaitan, bukan Allah. Dan ini kisah seperti happening, Pak. Ya, happening, terjadi. Bahkan di kalangan sebagian teman-teman kita yang hijrah, yang udah nyunah dan seterusnya. Ini terjadi ketika apa? Ketika kemudahan itu dihamparkan untuk dia. Iya, permadani dunia itu dihamparkan buat dia. Walaupun setelah dia hijrah, ya, dia tadinya Masya Allah ngaji, nyunah, Masya Allah. Namun kemudian setelah Allah Ta'ala berikan kemudahan rizki buat dia, namun dia gak kuat, gak bisa sabar dengan rizki itu karena dimudahkan. Ini terjadi. Ya. Ada salah satu, saya ada kajian di salah satu tempat di daerah SCBD. Itu kan gedungnya tinggi-tinggi tuh. Kajian saya di gedung lantai 24. Itu pun lantai 24 belum setinggi, masih ada lagi atas lagi. Nah, itu berkisah teman ya, ikhwan yang di situ. Dia sendiri nggak berharap, khawatir dapat promosi dari kantornya, khawatir makin tinggi jabatannya, karena ada seorang ikhwan di situ yang tadinya biasa ngaji, biasa ya bergaul dengan sesama yang udah ngaji, Masya Allah, di kantor-kantor yang banyak orang-orang non-muslimnya juga gitu. Kemudian Allah berikan rezeki berupa apa? Promosi jabatan, naik pangkat, sekarang udah jadi salah satu bos lah, ya, berarti bos lah, bukan orang biasa lah gitu punya jabatan. Semenjak yang punya jabatan itu udah nggak pernah kelihatan ngaji lagi, kadang malah setelah berjamaah nggak kelihatan lagi. Bisa jadi karena kesibukan. Bisa jadi karena kesibukan. Dan udah gak pernah lagi nanya kajian, udah gak pernah lagi untuk itu. Gak pernah kelihatan lagi di kajian sama sekali. Seolah-olah itu udah sibuk banget dah. Maka inilah fitnah. Dan bahkan itu masih lebih, kisahnya masih lebih global ya.
Masih ada cerita-cerita lain yang kisah-kisah futurnya orang yang dulu ngaji. Sekarang udah tiktokan, ada yang udah lepas jilbab, ada yang dulunya malah mutasyadid, dulunya keras, ekstrim, keras dulunya, masya Allah, semangat, keras. Tapi ketika futur itu justru lebih parah daripada orang-orang ahli maksiat. Kayak udah direndahkan sekali oleh Allah, mungkin karena kezaliman lisannya dulu pas ketika dia ngaji itu suka ngejelek-jelekin teman-temannya mungkin ya, kasar atau gimana lidahnya mungkin. Jadinya ketika dia futur maka dia turun seturun-turunnya. Ada yang seperti itu ya, bahkan lebih buruk daripada ahli maksiat, ngumpulnya sama orang-orang yang minum khamar misalnya, na'udzubillah min dzalik. Padahal tadinya ngumpulnya sama orang-orang yang ngaji dengan tenang. Nah, ini berarti kebalikan dari orang-orang yang beriman. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong ya orang-orang yang beriman. Seperti apa bentuk pertolongan Allah? Ini kata Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini bentuk pertolongan Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya itu. Dan namanya dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya itu tuh nggak mesti sesuatu yang langsung kita lihat enak secara material. Kadang kegelapan yang dimaksud itu maksiat, dan nur yang dimaksud di sini adalah ketaatan, ibadah. Dulunya ahli maksiat, sekarang ibadah, walaupun secara ekonomi getir. Gitu. Jadi jangan ditafsirkan zulumat ini kekerean. Nur di sini, cahaya di sini adalah kekayaan. Enggak gitu. Enggak tafsirnya enggak kayak gitu. Malah rata-rata justru orang hijrah malah tambah bangkrut dulu sebentar gitu. Enggak habis hijrah langsung kaya, itu malah justru kadang memperdaya itu. Jadi zulumat di sini lebih ke hal-hal yang maknawi seperti maksiat. Ya. Keburukan niat, jeleknya akhlak, menuju ke an-nur, yaitu ketaatan, kedekatan pada Allah, ibadah, bagusnya akhlak dan seterusnya. Itulah kalau orang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kalau orang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla karena dia beriman. Kemudian yang perintah Allah kepada para malaikat untuk meneguhkan pendirian orang-orang mukmin. Ini di perang Badar. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal ayat 12. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang beriman sehingga teguh. Nah, berarti di sini ada isyarat. Yang membuat kita teguh pendirian dengan iman kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Maka Allah tolong. Sehingga kalau mau tetap sabar dan teguh, maka ingat Allah taala dan ingat hari akhir, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ingat itu. Sehingga kita bisa sabar, bisa teguh, bisa tetap istiqamah. Manusia itu kalau keteguhannya digantungkan dengan janji duniawi belaka yang duit dan semisalnya, maka ketika duit itu dapat, dia nggak bisa teguh, malah futur habis itu. Tapi kalau seseorang ketika mendapatkan musibah atau ujian di dunia ini, maka dia gantungkan keteguhannya dengan janji Allah, pahala dari Allah, kebersamaan Allah, maka kalaupun diberikan jalan keluar, dia akan tetap teguh, tetap baik, tetap istiqamah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak insya Allah tidak balik badan atau tidak berubah haluan, tetap ke Allah. Kemudian yang poin F, kaum mukminin mendapatkan kedudukan ampunan dan rizki yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu sebagaimana disebutkan di footnote ayat di surat Al-Anfal ayat keempat.
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Di surat Al-Anfal ayat keempat. Ya, disebutkan oleh Allah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang mukmin secara hakiki. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, juga mendapatkan ampunan serta rizqun karim, rizki yang mulia. Nanti kita tafsirkan. Tapi di sini ayat kedua dan ketiga dalam surat Al-Anfal, seperti apa orang-orang mukmin ini? Atau dari ayat pertama ya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Maka Al-Anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Nih kriteria orang beriman, kriterianya bertakwa pada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, berusaha memperbaiki hubungan antar kalian, keluarga, saudara, teman, tetangga, teman lama, islah, yaitu perbaiki hubungannya. Yang ketiga, ta'ati'ullah wa rasulah, taat pada Allah dan Rasulnya, yaitu di ayat pertama. Itu kriteria di ayat pertama. Bertakwa, muamalah sesama dengan baik, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebutkan tentang Allah, maka kalbunya itu bergejolak. Ya, itu kriteria yang berikutnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika diperdengarkan pada mereka ayat-ayat Allah, makin bertambah imannya. Ini kriteria kelima. Kriteria keenam dalam ayat kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal sama Rabb mereka. Itu orang beriman tuh. Di ayat ketiga tambahan kriteria ketujuh dan kedelapan. Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan dengan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Itu mencakup 8 kriteria orang beriman. Kalau itu dipenuhi, yaitu takwa pada Allah, muamalah sama sesama baik, taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau disebutkan tentang Allah, kalbunya bergejolak. 4. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, makin bertambah imannya, bukan belaga pilon. 5. Dan tawakal sama Rabb mereka. 6. Tawakal. Ke-7, mendirikan salat. Dan ke-8, infak, nafkah, zakat, sedekah dan semisal itu. Ini baru orang-orang yang beriman secara hakiki. Maka apa ganjaran buat mereka? Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memperoleh beberapa ketinggian derajat di sisi Allah. Wa maghfirah, mereka diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa rizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rizqun karim. Rizqun karim di sini itu apa maknanya? Rizki itu rizki. Tapi di sini maksud dari rizqun karim pada asalnya adalah surga. Ini maksud dari rizqun karim. Bukan rizki biasa standar dunia, bukan. Rizqun karim di sini adalah surga. Ya, surga. Mereka akan mendapatkan surga. Berarti banyak tugas-tugas kita di sini. Banyak tugas-tugas kita untuk dapat semua ini. Kemudian berikutnya yang G, Allah memberi orang-orang beriman kekuatan. Allah memberi orang-orang beriman kekuatan. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Pada kekuatan itu hanyalah milik Allah atau bagi Allah. Wali rasulihi, bagi rasulnya kekuatan itu. Walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman.
Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Jadi gini, orang-orang munafik itu mereka mengira mereka itu kuat, padahal mereka itu dikuatkan oleh perasaan ditolong oleh orang-orang lain gitu loh. Orang-orang munafik itu kan suka nyari muka, suka cari perhatian sehingga ditolong oleh orang-orang. Dan mereka mengira bahwasanya banyaknya follower, banyak pengikut, banyaknya pertolongan orang manusia itu menguatkan mereka. Padahal al-izzah, kemuliaan, kekuatan, keperkasaan itu hanya ada pada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Sementara orang-orang munafik disifati dalam Al-Quran itu, selain disifati suka mengelabuhi, mereka disifati pengecut, penakut. Dan mereka disifati itu dikit-dikit mereka kagetan. Lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama, dan seterusnya. Dari sifat-sifat orang munafik yang sangat hesitate, yaitu serba ragu. Orang munafik itu serba ragu. Karena orang munafik itu harus atau punya tugas dan beban untuk menutupi wajah lain ketika di konteks lain, untuk menutupi keburukannya di konteks seolah terlihat baik. Ketika di konteks ini dia harus pakai wajah lain, di konteks lain harus ganti switch wajah, dan itu sesuatu yang menjadi beban sebenarnya. Orang yang bertauhid maka wajahnya satu, dia yaitu lillahi ta'ala, dia udah. Dan enggak perlu terbebani dengan apa? Perlu mengukir topeng-topeng sehingga memakainya di beberapa konteks, enggak perlu. Ya dia lillahi ta'ala aja, orang beriman, orang khalis. Maka enggak terbebani dengan itu sehingga tidak caper dengan makhluk. Kemudian yang hak di antara yang Allah Ta'ala berikan pada orang beriman, kebersamaan Allah terhadap orang-orang beriman. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal juga, tadi sudah Al-Anfal 12, sekarang Al-Anfal 19. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, dan sungguh Allah Ta'ala beserta orang-orang beriman. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang beriman. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai al-ma'iyyah al-khassah. Al-ma'iyyah al-khassah, yaitu kebersamaan yang bersifat spesial, khusus. Karena kebersamaan Allah ada dua macam, al-ma'iyyah al-'ammah dan al-ma'iyyah al-khassah. Al-ma'iyyah al-'ammah itu kebersamaan yang bersifat universal, sedangkan al-ma'iyyah al-khassah itu kebersamaan yang bersifat spesial. Kebersamaan yang universal itu enggak spesial, karena Allah bersama dengan seluruh makhluknya tanpa kecuali. Enggak spesial di sini. Enggak ada keagamaan atau enggak ada derajat yang terangkat di kebersamaan yang ini. Saya enggak tahu, di sebelah sana mungkin ada jurang. Itu ada pepohonan. Satu pohon misalnya, ada berapa puluh spesies binatang yang ada di situ. Dan Allah bersama mereka semua. Artinya Allah Ta'ala mengatur rezeki semuanya itu. Ini kebersamaan universal yang tidak ada perbedaan antara makhluk dengan makhluk lainnya. Kemudian di jurang sana ada sungai misalnya Cisadane misalnya. Ada berapa puluh spesies ikan yang di sana, Allahu a'lam. Dan sebegitu gaibnya bagi kita, namun sebegitu terangnya bagi Allah dan jelasnya bagi Allah, sehingga Allah Ta'ala merezekikan semua dari ikan-ikan atau cumi di sana, atau mungkin kepiting di sana, atau mungkin ular di sana, atau mungkin sidat, atau mungkin belut, atau apalah itu semua dari makhluk Allah. Allah Ta'ala bersama mereka. Ini kebersamaan yang universal. Begitu. Kemudian di bawah bongkahan tanah yang padat ini, di bawah dia tanah, entah ada binatang apa saja, serangga apa saja, makhluk apa saja di bawah ini, Allah Ta'ala mengetahuinya semua itu. Dan tidak ada spesialnya kebersamaan ini, sehingga binatang sekerdil, sekecil apapun Allah bersamanya. Dari segi apa? Allah mengetahuinya,
Allah menciptakannya, Allah memilikinya, Allah merezekikannya, Allah mengatur ajalnya, semua sama semua. Semuanya Allah urus, semua Allah urus. Ya. Ini namanya ma'iyah al-'ammah. Yaitu kebersamaan, togetherness yang bersifat universal. Adapun al-ma'iyah al-khassah yaitu kebersamaan yang bersifat spesial. Ketika ini spesial, maka ini tidak untuk semua pihak. Dan ini hanya untuk siapa? Orang-orang beriman, mereka adalah malaikat dan orang beriman dari kalangan jin dan manusia. Wa anna Allah ma'al mu'minin, Allah Ta'ala bersama dengan orang beriman. Maka ketika Anda menerapkan iman dalam mengarungi kehidupan ini, ketahuilah Allah Ta'ala bersama Anda secara spesial. Yang kebersamaan ini tidak sama dengan kebersamaan antara Allah dengan makhluknya lain yang mungkin kafir atau binatang atau benda mati atau pepohonan. Allah Ta'ala urus itu semua, betul, tapi itu kepengurusan universal. Tapi ketika Allah mengurus Anda yang beriman, maka yang diurus itu bukan hanya duniawi saja, tapi apa-apa yang memudahkan Anda untuk akhirat, yaitu iman diteguhkan, amalan dimudahkan, kesabaran ditegakkan, dan seterusnya dari bantuan dan pertolongan Allah. Sabar itu kan Allah yang buat, Allah yang ciptakan buat kita, sehingga bisa teguh. Kalau mau kita paksain sabar, kalau Allah nggak kasih taufik pun nggak bakal bisa kita sabar. Berarti Allah tolong orang yang sabar tuh orang tolong. Makanya kata Nabi SAW, innaman nasr ma'as sabr, atau kama qala Nabi SAW, atau seperti Nabi, sesungguhnya pertolongan itu, kemenangan itu ada bersamaan dengan apa? Sabar. Oke, ma'as sabr, an-nasr ma'as sabr. Kemenangan, pertolongan Allah itu bersamaan dengan apa? Kesabaran. Jadi orang yang udah sabar itu berarti orang yang Allah tolong. Sabar aja udah pertolongan. Gimana nantinya ditolong oleh Allah dengan hal-hal lain yang berikutnya, di step berikutnya. Maka orang beriman, Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Ya, seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, ya kita ini ada pertanyaan satu atau mungkin ada lagi mungkin dari Bapak, kalau bertanya silakan. Coba saya baca ini. Bismillah Ustadz, Anda punya bisnis fashion. Oke. Bismillah Ustadz, Anda punya bisnis fashion yang dekat dengan tabarruj dan masih memakai model wanita. Anda ingin berjualan dengan cara yang lebih syar'i namun banyak ketakutan dalam hati. Ingin meneruskan tapi jujur hati tidak tenang. Mohon nasihatnya agar Anda bisa lebih bersabar terhadap dunia dan harta. Taib. Nabi SAW bersabda, Al-ithmu ma haka fi nafsik. Dosa itu adalah apa yang membuat jiwamu tidak tenang. Itu dosa tuh. Nah, Anda memang punya bisnis, taib. Ahsan, bagus, punya bisnis. Fashion, oke, dari sini oke. Tapi di sini dekat dengan tabarruj. Seperti apa? Mungkin bisnis apa? Pakaian yang seksi misalnya, pakaian you can see atau semisal itu, atau lingerie atau semisalnya. Kalau anti menjualnya khusus spesifik ke akhwat yang udah ngaji untuk menghibur suami mereka, enggak masalah kok ini. Tapi kalau antum anti publish di Instagram, di media sosial, di status WhatsApp, yang mana calon konsumennya itu belum tentu bertakwa pada Allah, maka nggak boleh. Jadi di sini kalau model tersebut adalah pakaian-pakaian rumahan yang bisa dipakai untuk teman-teman anti, untuk menghibur suami mereka, fadhol, silakan. Tapi kalau ini pakaian adalah misalnya kemeja flanel khusus perempuan, yang itu kan dipakai buat di luar, maka nggak boleh. Ya. Juga masih memakai model wanita, maka jangan. Hatta hijab syar'i, pakai model wanita wajahnya kelihatan, jangan.
Karena itu pemanis sih. Itu pemanis. Jadi ketika itu sengaja dibuat seperti itu, kan memang itu menarik, sehingga banyak yang beli itu. Itu nggak boleh, ya. Itu nggak berkah. Walaupun perdagangannya sah, tapi ada ketidakberkahan. Perdagangannya sah, tapi tidak ada atau tidak berkah, ya. Anda ingin berjualan dengan cara yang lebih syar'i, namun banyak ketakutan dalam hati. Apa maksud anti ketakutan dalam hatinya? Kalau ketakutan karena kalau pakai yang lebih syar'i nggak laku, jangan kayak gitu. Karena keberkahan itu bukan di laku atau enggak pada hakikatnya. Keberkahan itu bukan di laku atau enggak laku, bukan di situ. Keberkahan itu bukan cuma di nominal. Bahkan nominal itu bukan lambang keberkahan. Keberkahan itu ada di ketenangan anti ketika bermuamalah, rasa syukur anti ketika mendapatkan rezeki, dan menetapnya rezeki ini sehingga seolah-olah rezeki yang sederhana bisa untuk banyak hal yang luar biasa. Itu berkah. Kalau itu ketakutan anti bisa berkurang rezeki anti, enggak, jatah manusia itu tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, sesuai semua dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Jangan takut kalau emang itu maksudnya ketakutan. Atau maksudnya menjual dengan cara yang besar, namun banyak ketakutan dalam hati. Maksudnya ketakutan di sini takut dicela sama teman-teman, udah so alim ya, nggak usah pikirin itu. Atau mungkin ketakutan di sini adalah ketakutan akan dinilai nanti sama teman-teman ngaji. Padahal isinya kan pakaian-pakaian yang tabarruj, sok-sokan, dibuat lebih syar'i. Nah di sini saya nggak bisa komentar, karena saya nggak tahu model berdagang gimana, lebih syar'inya gimana, saya nggak tahu. Taib ingin meneruskan, tapi jujur hati tidak tenang. Begini aja, kalau emang anti tidak tenang karena kemana salah, serba si malakama, kesini khawatir salah, diam pun khawatir salah, maka coba istikharah. Istikharah, minta petunjuk dari Allah, doa minta sama Allah, ya Allah ini terusin atau tidak? Kalau terusin, ya Allah berikan petunjuk supaya bisa sesuai syar'i. Kalau tidak, ya Allah berikan gantinya. Nah gitu. Maka insya Allah ketika Anda setelah istikharah berdoa, ada petunjuk dari Allah, tidak akan rugi orang istikharah, ya, gak bakal rugi. Pasti Allah kasih yang terbaik. Dan ketika Anda setelah istikharah, kalau jawabannya agak pahit, tapi ini memang yang dimudahkan oleh Allah jawabannya, maka ketahuilah setelah kepahitan itu ada nikmat yang luar biasa insya Allah. Karena semua yang merupakan jawaban Allah tidak ada yang buruk, walaupun pahit di awal. Semua jawaban Allah tidak pernah buruk. Adapun jawaban manusia itu relatif, kadang baik, kadang buruk, kadang benar, kadang salah. Tapi segala jawaban Allah nggak ada yang salah dari Allah. Yang salah mindset kita kadang-kadang. Jadi tawakal ala Allah, istikharah, Allah Ta'ala akan berikan baik. Dan semoga Allah berkati perdagangan anti dan bisnis anti. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.